Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Furkonsyah dari Universitas Nasional, jurusan Teknik Informatika, ingin mengerjakan tugas mata kuliah Kecerdasan Buatan dan Logika Fuzi tentang Blind Search dan Heuristic Search, yaitu tugas merangkum sebuah jurnal yang berkaitan dengan Blind Search dan Heuristic Search. Oke, langsung saja ke jurnal yang sudah saya rangkum. Yang pertama, kita bahas dulu jurnal tentang Blind Search. Jadi jurnal yang saya rangkum itu, saya merangkum jurnal tentang aplikasi berbasis mobile untuk pencarian rute angkutan umum Kota Makassar menggunakan algoritma Deep First Search. Ya, ini jurnal dari atas nama Rismayani Ardimansyah. Dia dari STMIK Dipanegara Makassar, Program Studi Sistem Informasi. Ya, di jurnal ini pembahasannya adalah kawasan Kota Makassar merupakan tempat kegiatan penduduk dengan segala aktivitasnya. Sarana dan prasarana diperlukan untuk mendukung aktivitas kota ditinjau dari aspek pergerakan penduduk. Kecenderungan bertambahnya penduduk perkotaan yang tinggi menyebabkan makin banyak jumlah pergerakan baik dari dalam maupun dari luar kota. Nantinya akan ditampilkan kode angkutan umum, informasi jalur yang dilalui angkutan umum, dan memperlihatkan jalur rute angkutan melalui Google Maps. Ya, di sini metode yang digunakan itu adalah metode yang digunakan untuk menentukan jarak terdekat dari posisi pengguna aplikasi dengan beberapa pilihan rute. Jadi di sini menggunakan metode algoritma Deep First Search. Deep First Search adalah algoritma untuk melintasi struktur pohon atau grafik yang dimulai pada akar, memilih beberapa node sebagai root dalam kasus grafik, dan mengeksplorasi sejauh mungkin sepanjang masing-masing cabang sebelum mundur. Diharapkan dengan adanya aplikasi tersebut dapat membantu para calon penumpang untuk memilih rute angkutan umum yang ingin ditumpanginya. Pencarian kode rute-rute angkutan umum yang dihasilkan dari aplikasi menggunakan algoritma Deep First Search. Ya, pertama kita akan bahas dulu metode yang digunakan. Yang metode yang digunakan ini kan adalah DFS ya. Algoritma DFS ini merupakan salah satu algoritma yang sering digunakan untuk melakukan pencarian rute terpendek. Algoritma ini akan mencari atau mengunjungi anak dari suatu simpul sebelum simpul tetangganya. Itu dari Pertiwi et al. 2013. Algoritma untuk melintasi atau mencari sebuah pohon, struktur pohon atau grafik satu dimulai pada akar, memilih beberapa node sebagai root dalam kasus grafik, dan mengeksplorasi sejauh mungkin sepanjang masing-masing cabang sebelum mundur. Algoritma DFS ini adalah algoritma pencarian pada sebuah pohon dengan menelusuri satu cabang sebuah pohon sampai menemukan solusi. Pencarian dilakukan pada satu node dalam setiap level dari yang paling kiri dan dilanjutkan pada node sebelah kanan. Jika solusi ditemukan, maka tidak diperlukan proses backtracking, yaitu penelusuran balik untuk mendapatkan jalur yang diinginkan. Pada algoritma DFS, pemakaian memori tidak banyak karena hanya node-node pada lintasan yang aktif saja yang disimpan. Selain itu, jika solusi yang dicari berada pada level yang dalam dan paling kiri, maka DFS akan menemukannya secara cepat. Corman dan kawan-kawan 2009. Ya, di sini ada beberapa keuntungan dari penggunaan algoritma DFS ini. Yang pertama, DFS membutuhkan memori yang kecil karena hanya simpul dalam path yang disimpan. Kedua, DFS mungkin menemukan sebuah solusi tanpa menguji banyak jangkauan pencarian. Nah, DFS berhenti ketika salah satu solusi ditemukan. DFS tidak memboroskan waktu untuk melakukan pencarian sejumlah besar keadaan dangkal dalam graph problem. Nah, ini contoh algoritma DFS yang jurnal ini
buat. Yang pertama itu kita lihat di situ ada algoritmanya. Prosedur DFS itu mengunjungi seluruh simpul graf dengan algoritma pencarian DFS. Masukkan V adalah simpul awal kunjungan, keluaran semua simpul yang dikunjungi ditulis ke layar. Deklarasinya W sama dengan integer. Algoritmanya write V dikunjungi V true for tiap simpul W yang bertetangga dengan simpul V. Do if not dikunjungi W then DFS. And if and for. Data yang digunakan dan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah 1. Kode angkutan umum, 2. Rute perjalanan angkutan umum. Metode pengujian yang digunakan terhadap sistem adalah metode black box. Pengujian black box berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak yang dibuat, yaitu 1. Setiap modul atau form aplikasi akan diuji coba dengan data input atau output. 2. Dibuat hasil uji coba apakah berfungsi dengan baik. 3. Dibuat test case setiap modul dalam bentuk dokumentasi. Dan 4. Akan disimpulkan bahwa modul sudah valid jika hasil uji coba berfungsi dengan baik. Di sini penelitian sebelumnya memberikan informasi mengenai rute setiap line angkutan umum pada mobile phone berbasis Android. Informasi tersebut disajikan dalam bentuk peta rute angkutan umum melalui Google Maps, menampilkan rute setiap line angkutan umum tapi tidak dapat melakukan pencarian rute tujuan. Ya, kita lihat dari sini ada gambar 2, sistem awal. Gambar 2 menjelaskan perancangan aplikasi pencarian rute angkutan umum yang ada di Makassar berbasis Android ini. Merupakan sebuah aplikasi klien. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat melakukan pencarian rute yang terdekat dari posisinya sekarang dengan memanfaatkan fasilitas dari GPS. Ya, di gambar 3 ini menjelaskan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Adalah pengguna dapat menjalankan aplikasi, pengguna dapat mencari rute angkutan umum terdekat berdasarkan alamat tujuan. Pengguna dapat melihat kode rute angkutan umum hasil dari pencarian, dan pengguna dapat menampilkan jalur rute angkutan umum pada peta Google Maps. Gambar 4 menjelaskan mengenai arsitektur dari aplikasi yang menjelaskan proses penggunaan aplikasi dalam mencari rute angkutan umum pada Kota Makassar. Nah, di sini ada gambar kelima, itu menjelaskan ini tentang diagram use case. Ini bahwa user pertama-tama mengeset tujuan, di mana set tujuan di sini adalah berupa alamat tujuan. Kemudian data tersebut dikirim ke server, dan pada server dilakukan proses pencarian dengan menggunakan metode Haversine, di mana metode ini mampu memberikan hasil pencarian berupa jarak dari titik koordinat awal ke titik koordinat tujuan. Ya, yang selanjutnya gambarnya tentang class diagram setiap objek, merupakan instance dari suatu kelas, di mana kelas tersebut menggambarkan properti dan behavior dari setiap jenis objek. Selanjutnya gambar ketujuh, sequence diagram. Ini menjelaskan proses dimulai dari pengguna mengeset tujuan, kemudian dilakukan proses pencarian. Setelah didapatkan hasil pencarian, maka akan ditampilkan list rute, di mana list ini berubah kode rute yang paling terdekat dengan posisi pengguna menuju ke alamat tujuan. Dan gambar selanjutnya adalah gambar ke-8, menjelaskan mengenai aktivitas dari aplikasi, yaitu pertama, pengguna angkutan umum mengeset tujuan terlebih dahulu, kemudian melakukan proses pencarian. Setelah itu melihat list rute-rute angkutan umum dan kemudian menampilkan peta. Gambar 9 menjelaskan mengenai aktivitas melihat list rute dan kode angkutan umum. Dan gambar 10 juga sama. Ini di sini menjelaskan list rute-rute dan kode angkutan umum. Gambar 11 menjelaskan mengenai paling terdekat dengan posisi pengguna menuju ke alamat tujuan. List rute itu tersebut akan dipilih oleh user untuk ditampilkan pada peta, sehingga pengguna dapat melihat jelas posisinya dengan posisi rute angkutan umum. Ya, di sini pertama ada splash screen-nya, ada gambar angkutan umumnya, nama aplikasinya itu PT PTNA Makassar. Terus yang kedua kita lihat ada gambar interface-nya. Di sini untuk memilih alamat tujuan. Nah, terus yang ketiga ada rutenya, ada kode rutenya di sini untuk memilih rute yang akan kita set sebagai perjalanan angkutan umum tersebut. Nah, di sini interface petanya menggunakan dari Google Maps V2.
Terus gambar 16 ini menjelaskan proses keterkaitan antara aplikasi dengan algoritma yang digunakan, yaitu algoritma DFS ini. Dengan menerapkan algoritma DFS pada proses pencarian rute angkutan umum pada Kota Makassar, maka proses pencarian tersebut dapat ditemukan dengan cepat karena algoritma DFS tidak membutuhkan banyak memori dan pencarian lokasi DFS akan berhenti ketika salah satu solusi telah ditemukan. Nah, berdasarkan teknik pengujian black box yang telah dilakukan, maka secara umum hasil pengujian aplikasi dapat disimpulkan sebagai berikut. Nah, di sini ada tabelnya. Di sini ada skenario pengujian, hasil yang diharapkan, dan kesimpulan. Dan pertama itu user set tujuan dengan mengklik tombol cari berhasil hasilnya. Terus kedua, user melihat list rute angkutan umum berhasil juga, sama, jadi valid tuh, kesimpulannya valid. Yang ketiga, user melihat interface peta, mengklik rute berhasil juga, menampilkan peta, valid, berarti berhasil. Nah, kesimpulan dari penggunaan DFS ini dalam pencarian rute terdekat pada angkutan umum Kota Makassar adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat pengguna angkutan umum untuk mengetahui informasi kode angkutan umum melalui smartphone dan mendapatkan solusi rute-rute angkutan umum yang terdekat dengan menggunakan algoritma DFS, memberikan informasi jalur rute angkutan umum menggunakan Polyline pada Google Maps V2, dan memberikan informasi rute angkutan umum wilayah Makassar. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi telah berjalan sesuai dengan hasil tes vektor. Saran untuk pengembangan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode yang lain sehingga dapat menjadi perbandingan antara penggunaan metode-metode yang ada dan dikembangkan untuk pencarian rute yang saling terhubung. Di sini kita lihat ada daftar pustakanya juga. Jadi begitu kesimpulan dari sebuah jurnal. Tadi kan kita sudah membahas tentang jurnal aplikasi berbasis mobile untuk menentukan pilihan rute pada angkutan umum Kota Makassar menggunakan algoritma DFS. Nah, kita selanjutnya akan membahas kesimpulan dari jurnal tentang heuristic search, yaitu jurnal yang berjudul Penyelesaian Masalah 8 Puzzle dengan Algoritma Stephenson Hill Climbing. Nah, di sini jurnalnya itu dibuat oleh David Abraham, Indra W. Permana, Rangga Adi Nugraha, Moh Alfian, Hanif, jurusan Teknik Elektro, Universitas Sultan Agung Tirtayasa Cilegon, Indonesia. Ya, di sini puzzle merupakan salah satu implementasi dari artificial intelligence. Dalam proses penyelesaiannya, banyak terdapat algoritma-algoritma pencarian yang dapat diterapkan. Solusi 8 puzzle akan lebih cepat diperoleh jika digunakan prinsip array dengan variasi algoritma Stephenson Hill Climbing dengan memilih kemiringan yang paling tajam dengan parameter heuristik posisi yang benar dan heuristik jarak, serta dikombinasikan dengan log list sebagai penyimpanan state yang pernah dilalui untuk menanggulangi permasalahan pada algoritma Hill Climbing itu sendiri dan terhindar dari looping state yang pernah dilalui. Metode-metode yang termasuk ke dalam teknik pencarian yang berdasarkan pada fungsi heuristik, salah satu diantaranya adalah Hill Climbing, BFS, Best First Search, dan A-Bintang. Loglist merupakan tempat penyimpanan setiap kunjungan dari state-state puzzle yang telah dilakukan untuk menghindari looping atau pengulangan terhadap state yang pernah dilalui. Untuk menanggulangi permasalahan pada Stephenson Hill Climbing, 8 puzzle merupakan salah satu implementasi dari AI. Dalam proses penyelesaiannya, banyak terdapat algoritma pencarian yang dapat diterapkan. Dalam hal ini, penulis memilih algoritma Stephenson Hill Climbing dengan memilih kemiringan yang paling tajam atau curam, yang divariasikan dengan fungsi heuristik jarak dan posisi. Heuristik dalam konteks yang luas dapat didefinisikan sebagai suatu nilai informasi yang dianggap mendekati nilai solusi dari suatu permasalahan. Tapi perlu diingat, nilai heuristik ini digunakan dalam proses evaluasi setiap periode tertentu atau setiap
titik evaluasi tertentu. Jadi sebisa mungkin nilai heuristik yang kita tentukan bersifat admissible atau dapat diterima secara semantik, baik karena kedekatannya dengan solusi maupun masuk akal dari sisi logika. Jika tidak demikian, maka bisa jadi bahwa proses pencarian yang kita lakukan malah akan menjauhkan kita dari solusi pada 8 puzzle problem. Kita juga dapat menentukan nilai heuristiknya, namun agak berbeda dengan permasalahan bertipikal pencarian jarak terpendek. Nilai heuristik pada 8 puzzle langsung ditentukan berdasarkan kondisi kedekatannya dengan goal, karena kita tidak pernah tahu jarak atau langkah yang kira-kira dapat ditempuh dari state sekarang ke goalnya. Pada berbagai referensi, ada beberapa nilai heuristik yang dapat dijadikan acuan untuk permasalahan 8 puzzle. Salah satu yang cukup terkenal ada Manhattan Distance. Manhattan Distance didefinisikan sebagai penjumlahan jarak masing-masing kota 8 puzzle terhadap posisinya yang benar pada kondisi goal. Sehingga pada kondisi goal heuristik pasti akan bernilai 0 karena semua kotak sudah pada posisinya masing-masing. Jarak dengan posisinya yang benar sama dengan 0. Cara pendekatan seperti ini telah cukup dianggap admissible atau masuk akal. Berikut adalah contoh perhitungan Manhattan Distance untuk suatu state terhadap kondisi goalnya. Ya, seperti yang kita lihat di gambar ini, bahwa penilaian heuristik ini sangat relatif berdasarkan cara penalaran si pembuat keputusan. Jadi sebenarnya penilaian ini juga disebut sebagai penerapan strategi untuk permasalahan 8 puzzle. Sehingga bagus strateginya, maka akan semakin mangkus jalur pencarian yang dihasilkan. Kita lihat di sini ada gambar puzzle-nya. Berikutnya yang kita lakukan adalah menentukan metodologi atau algoritma pencariannya. Dengan menentukan metodologi pencarian, berarti kita menentukan bagaimana proses evaluasi yang dilakukan. Tentunya menggunakan penilaian heuristik yang telah kita tentukan. Ada banyak metodologi yang dapat diterapkan untuk permasalahan 8 puzzle. Berikut ini akan saya bahas beberapa algoritma populer yang dapat diterapkan untuk mencari jalur langkah penyelesaian 8 puzzle. Algoritma hill climbing merupakan salah satu teknik optimasi matematis yang termasuk ke dalam kategori local search. Di sini ada gambar pada 8 puzzle, satu kali proses evaluasi menggunakan hill climbing hanya akan melibatkan maksimal 4 state untuk kondisi initial state dan maksimal 3 state untuk kondisi state selain initial state, sehingga state space untuk algoritma ini dapat dikatakan relatif sangat kecil. Berikut adalah contoh bagaimana algoritma hill climbing dijalankan untuk suatu kasus state tertentu. Perlu diingat bahwa proses evaluasi yang dilakukan akan selalu mengambil nilai heuristik yang paling kecil. Nah, tapi hill climbing ini punya dua kelemahan. Yang pertama, plateau. Kondisi ketika ada dua atau lebih evaluation state yang mempunyai nilai heuristik sama besar dan juga merupakan nilai terbaik. Kedua, lokal maksima, yaitu solusi lokal yang ditemukan dengan fungsi evaluasi, tetapi solusi ini bukan kondisi goal yang diharapkan. Dan jika dilakukan evaluasi secara terus-menerus, maka akan kembali lagi ke kondisi solusi lokal itu sendiri, karena memang fungsi evaluasi yang dilakukan menemui batasan pencarian lokal. Nah, untuk mengatasi kelemahan tersebut, ada strategi yang dapat diterapkan pada hill climbing agar solusinya dapat ditemukan dengan baik. Strategi tersebut adalah untuk plateau cukup dapat diatasi dengan menerapkan aturan prioritas pergerakan kotak kosong. Misal, pergerakan kotak kosong ke atas adalah lebih diprioritaskan daripada pergerakan ke kiri. Pergerakan kotak ke kiri lebih diprioritaskan daripada pergerakan kotak ke kanan, dan seterusnya. Sedangkan untuk lokal maksima diperlukan lompatan besar atau big jump dengan memilih evaluation state yang lain ketika dalam kondisi lokal maksima. Ketiga, kedekatan heuristik dengan state terbaik atau dengan cara melakukan pemilihan acak atau random terhadap state lainnya yang bukan terbaik. Kesimpulannya, yang pertama, persoalan 8 puzzle dapat diselesaikan dengan menggunakan prinsip array serta algoritma Stephen Ascent hill climbing yang telah divariasikan. Kedua, solusi 8 puzzle akan lebih cepat diperoleh jika digunakan prinsip array dengan variasi algoritma
Steps Ascent Hill climbing dengan memilih kemiringan yang paling tajam atau curam dengan parameter heuristik posisi yang benar dan heuristik jarak, serta dikombinasikan dengan log-list sebagai penyimpanan state yang pernah dilalui untuk menanggulangi permasalahan pada algoritma hill climbing itu sendiri. Ya, daftar pustakanya ada di PowerPoint-nya. Ini daftar pustaka dari jurnal tersebut. Ya, jadi itu aja pembahasan mengenai ringkasan jurnal tentang blind search dan heuristic search untuk menyelesaikan tugas pada mata kuliah kecerdasan buatan dan logika Fuzi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.